Pernahkah kita merasa takut akan dosa-dosa besar, padahal ada satu dosa yang jauh lebih berbahaya dari semua dosa lainnya? Dosa ini bukan hanya merusak hidup kita di dunia, tapi bisa menghapus seluruh amal ibadah, membatalkan tauhid, dan memastikan pelakunya masuk neraka selama-lamanya. Inilah dosa kesyirikan dan kekafiran. Kalau kita tidak belajar tauhid, kita bisa terjerumus ke dalamnya tanpa sadar. Padahal inilah dosa terbesar yang harus lebih kita takuti daripada dosa yang lainnya. Di video ini, Ustadz Sofyan Khalid Rurai akan bahas 10 contoh nyata kesyirikan dan kekafiran yang banyak terjadi di tengah masyarakat. Hati-hati, bisa jadi tanpa sadar kita pun melakukannya. Dosa terbesar yang harus lebih kita takutkan di kehidupan dunia ini adalah dosa kesyirikan dan kekafiran. Karena dosa ini akan membatalkan tauhid, akan menghilangkan keimanan kita. Dan dengan belajar ilmu tauhid, kita pun paham mana saja yang masuk kategori dosa syirik. Karena kalau kita nggak belajar, kita akan terjerumus dalam dosa kesyirikan itu tanpa kita sadari. Sebagaimana kata penyair, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqihi, faman lam ya'rifi syarra minal khair waqa'a fihi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukannya, tetapi untuk menjaga diri darinya. Karena siapa yang tidak bisa membedakan kebaikan dan keburukan, dia akan terjerumus dalam keburukan tersebut tanpa dia sadari. Dan pada kesempatan ini insyaAllah kita akan memberikan 10 contoh perbuatan dosa syirik dan kufur. Dosa-dosa yang dapat membatalkan keimanan, dosa-dosa yang tidak terampunkan, yang akan memastikan kita masuk neraka waliyadzubillah. Contoh yang pertama adalah berdoa kepada selain Allah, seperti berdoa kepada para wali yang sudah wafat. Lebih parah lagi berdoa kepada berhala-berhala. Dan bahkan ada orang yang mengaku muslim berdoa kepada setan, yaitu setan yang mereka yakini penghuni di pantai tertentu atau di gunung tertentu yang dapat menolong mereka dari segala mara bahaya. Maka ini semuanya adalah syirik besar yang membatalkan keimanan. Kenapa? Karena doa itu ibadah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kemudian beliau membaca surat Ghafir ayat ke-60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Rabbmu telah berfirman, berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkan doamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari berdoa kepadaku, mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina. Maka jelas hadis dan ayat ini menunjukkan doa itu ibadah. Oleh karena itu Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun mengajarkan kepada umatnya untuk berdoa kepada selain Allah. Misalkan berdoa kepada orang soleh atau wali, lalu nanti doa kita akan diteruskan kepada Allah. Tidak pernah Nabi SAW mengajarkan kepada kita cara berdoa seperti itu. Tidak pula pernah dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi itu adalah menambah-nambah di dalam agama sekaligus syirik. Contoh yang kedua, menyembelih untuk selain Allah. Ini adalah termasuk syirik besar, karena menyembelih adalah ibadah. Sebagaimana baru kita lakukan di hari raya Idul Adha, seharusnya umat Islam semuanya paham. Karena setiap tahun kita rayakan Idul Adha dengan menyembelih untuk Allah. Berarti menyembelih itu ibadah. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Sebagaimana juga firman Allah, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu.
Dalam hadis riwayat Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Tapi bagaimana bisa setan menipu manusia sehingga menjerumuskan mereka dalam dosa terbesar, dosa syirik, menyembelih untuk selain Allah? Karena setan menggunakan kata-kata indah sehingga orang yang tidak memahami ilmu agama, tidak belajar, pun tertipu. Dosa syirik, dosa terbesar ini, menyembelih untuk selain Allah, dinamakan dengan nama-nama yang indah, nama-nama yang baik. Apa namanya? Sedekah laut, sedekah bumi, kearifan lokal, wisata budaya, wisata religi, dan lain-lain. Ini adalah di antara tipuan setan menjerumuskan manusia dalam kesyirikan. Dan terkadang setan itu bisa menulis di medsos. Karena setan itu bukan hanya dari kalangan jin, setan bisa jadi dari kalangan manusia. Syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Kata Allah, setan-setan manusia dan jin. Perhatikan, setan manusia Allah sebut nomor 1. Apa kerjaan mereka? Setan manusia dan jin saling menyesatkan dengan kata-kata yang indah, tetapi di balik itu ada tipuan. Maka hati-hati. Contoh yang ketiga, meyakini ada yang menguasai atau mengatur alam ini atau sebagian alam ini selain Allah. Bahkan yang mereka yakini penguasa selain Allah itu adalah setannya di situ. Contoh yang mereka anggap Ratu Pantai Selatan. Siapa namanya? Salah. Namanya setan. Setannya di situ. Mengganggu dan menipu mereka, menyesatkan mereka. Setan malah dianggap penguasa di situ. Subhanallah. Atau di gunung tertentu mereka yakini di situ ada penguasa selain Allah. Ini adalah syirik. Bahkan syirik ini tidak ada pada musyrikin jahiliyah. Musyrikin jahiliyah meyakini alam ini penguasanya adalah Allah semata-mata. Dan yang bisa menolong mereka hanya Allah. Makanya orang musyrik jahiliyah ketika ditimpa musibah, sadar mereka, taubat. Allah sebutkan di surat Al-Ankabut ayat ke-65, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Ketika mereka naik kapal, maksudnya mereka takut tenggelam, mereka dalam kondisi genting, ombak besar, karena mereka yakin penguasa di laut ini adalah Allah. Yang bisa menyelamatkan mereka hanya Allah. Apa yang mereka lakukan? Da'allaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa hanya kepada Allah dengan memurnikan ibadah mereka hanya untuk Allah. Nanti sudah selamat sampai ke daratan, barulah mereka kembali mempersekutukan Allah. Bandingkan dengan orang yang mengaku muslim hari ini. Dalam keadaan lapang dia mempersekutukan Allah. Dalam keadaan susah, ditimpa musibah, bukannya tobat, tambah syirik. Logikanya malah terbalik. Kayaknya sajen kemarin kurang. Makanya ratunya marah. Jadi harus tambah lagi bikin sajen. Subhanallah. Ini orang mengaku muslim hari ini. Kadang-kadang lebih mending orang kafir zaman jahiliyah dahulu. Mereka sadar, mereka tobat ketika ditimpa musibah. Kemudian yang keempat, termasuk dosa kesyirikan yang dapat membatalkan tauhid adalah meyakini ada selain Allah yang tahu perkara gaib. Kenapa itu syirik?
Karena Allah telah menegaskan dalam surat An-Naml ayat ke-65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada yang mengetahui satupun makhluk di langit maupun di bumi tentang perkara gaib kecuali Allah. Ayatnya sudah jelas. Gak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Tapi jemaah sekalian, kalau kita nggak belajar tauhid yang benar, lihatlah betapa banyak orang yang tertipu hanya dengan kata-kata indah itu tadi. Oh, dia tuh anak indigo, dia punya kelebihan, dia tahu perkara gaib. Jemaah sekalian, itu bukan kelebihan, itu setan lagi mengganggu dia. Ditampakkan oleh setan kepada anak ini hal-hal yang gaib yang dicuri oleh setan dari pembicaraan malaikat, yang malaikat itu ditugaskan oleh Allah untuk melakukan sesuatu besok hari misalkan. Nabi SAW telah menjelaskan dalam hadis-hadis sahih yang sangat banyak, setan-setan itu mencuri pembicaraan malaikat lalu ditampakkan, diberitakan kepada manusia, yaitu para dukun. Oh, dia itu wali, sudah sampai derajat hakikat, makanya sudah kasyaf, tersingkap perkara gaib. Semua hal yang gaib dia jadi tahu, padahal ayatnya sudah jelas. Betul, terkadang kasyaf itu Allah berikan kepada para wali Allah, tapi bukan semacam ilmu yang dia dapatkan dari ritual-ritual atau dia pelajari, tidak. Dan bukan juga semacam ilmu yang setiap saat dia inginkan pasti dia dapatkan. Setiap ketemu orang, saya tahu isi hati kamu. Bukan seperti itu. Bukan itu kasyaf yang Allah berikan kepada para wali. Itu adalah dukun. Jadi kita ditipu, dianggap dia wali, dikatakan dia anak indigo. Apalagi intinya, tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Maka siapa yang meyakini ada selain Allah tahu perkara gaib, dia telah menyamakan Allah dengan makhluk tersebut. Contoh yang kelima, mempercayai atau memakai jimat atau benda-benda apa saja yang diyakini bisa memberi manfaat atau menghilangkan mudarat atau menangkal mara bahaya. Ini adalah syirik. Rasulullah SAW telah menegaskan, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggunakan jimat, dia telah berbuat syirik. Hadis riwayat Ahmad dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Jelas Nabi SAW menegaskan itu adalah syirik. Sama saja jimat itu berupa gelang, kalung, cincin, apalagi sabuk atau susuk atau keris. Semua benda apa saja yang diyakini bisa membawa manfaat, melariskan dagangan, melindungi dari mara bahaya, maka itu syirik. Contoh yang keenam, termasuk syirik adalah mempercayai ada hari-hari baik dan hari-hari sial. Rasulullah SAW menegaskan, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Takut sial itu syirik, takut sial itu syirik. Hadis lain, man raddathu at-tiyaratu an hajatihi faqad asyrak. Barang siapa dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajatnya, maka dia telah berbuat syirik. Contoh yang ketujuh. Yang ketujuh sampai yang ke-10 adalah contoh kekafiran. Yang 1 sampai ke-6 tadi adalah contoh kesyirikan. Karena setiap kesyirikan adalah kekafiran, tapi kekafiran itu lebih luas. Tidak setiap kekafiran itu syirik. Contoh kekafiran, walaupun bukan kesyirikan, yang ketujuh, tidak mengkafirkan orang kafir. Orang yang sudah jelas-jelas kafir, Allah nyatakan kafir dalam Al-Quran
dia katakan tidak kafir. Maka ulama seluruhnya sepakat dia juga menjadi kafir. Sebagaimana disebutkan dalam pembatal keislaman, man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahu kafara ijma'an. Barang siapa tidak mengkafirkan orang musyrik atau ragu mereka kafir, tidak, Al-Quran dan Sunnah telah menegaskan mereka kafir, dia masih ragu, berarti dia bukan orang beriman. Atau membenarkan kekafiran mereka, misalkan membenarkan tidak menyalahkan peribadahan mereka kepada selain Allah, maka dia kafir berdasarkan kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Contoh yang ke-8, menolak atau tidak setuju atau tidak mengakui salah satu syariat Allah atau ajaran Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Contoh, ada penganut Islam liberal. Dan Islam liberal ini adalah ajaran, kumpulan ajaran-ajaran kekufuran, tapi masih mengaku Islam. Kenapa? Karena tujuannya untuk merusak Islam dan merusak kaum muslimin. Salah satu tokohnya yang paling berpengaruh mengatakan, bagi saya berkorban itu, menyembelih hewan itu sudah tidak cocok lagi di zaman sekarang. Itu sudah tidak pas. Lebih baik uangnya saja kita berikan kepada orang-orang miskin. Ini namanya sok pintar, merasa lebih pintar, lebih paham, lebih berilmu daripada Allah. Kalau kita menilai jemaah sekalian, ini yang lebih baik, itu yang lebih baik daripada syariat yang telah Allah tetapkan, secara tidak langsung kita mengatakan, saya sebenarnya lebih berilmu daripada Allah. Padahal kita tidak diberikan ilmu kecuali sedikit sekali. Allah yang maha berilmu, yang lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Ini adalah kekufuran. Mereka juga menolak pembagian hukum waris dalam syariat. Mereka juga ingin dilegalkan nikah sejenis. Mereka juga menolak poligami. Ini musuh besarnya. Ini semuanya adalah kekafiran, menolak syariat Allah. Bahkan walaupun dia mengamalkan, dia tetap kafir. Kalau dalam hatinya tidak setuju atau menolak atau tidak mengakui salah satu syariat Allah. Dalam surat An-Nisa ayat ke-65, Allah Azza wa Jalla menegaskan, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum." Sekali-kali tidak, wahai Muhammad, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai pemutus perkara di antara mereka. Ayat ini menunjukkan wajib kita mengikuti semua ajaran Rasul. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian tidak ada dalam hati mereka sedikit pun penolakan atau rasa berat terhadap apa yang telah engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk sepenuhnya, tidak menolak sedikit pun, barulah mereka menjadi beriman. Contoh yang ke-9, termasuk kekafiran adalah membenci salah satu ajaran Islam. Dia benci wanita pakai cadar misalkan. Bukan wanitanya yang dia benci, syariat bercadarnya yang dia benci. Dia tahu itu syariat Islam. Dan ulama 4 mazhab sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Silakan buka semua buku fikih 4 mazhab, tidak ada perbedaan pendapat. Cadar itu disyariatkan. Bahkan mereka juga sepakat dalam 2 keadaan. Cadar wajib dalam 2 keadaan.
Yang pertama, jika dikhawatirkan ada laki-laki yang memandangnya dengan syahwat, wajib dia bercadar. Yang kedua, jika dikhawatirkan akan membuat fitnah bagi laki-laki. Contohnya, laki-laki semuanya ijma sepakat dia cantik. Kalau laki-laki masih beda pendapat, mungkin itu yang mereka katakan tidak wajib. Jadi, sepakat seluruh ulama 4 mazhab dalam 2 kondisi itu wajib bercadar. Tapi selain dari 2 kondisi ini, mereka beda pendapat, wajib atau sunnah. Namun mereka sepakat disyariatkan. Kalau dia sudah tahu cadar itu bagian dari syariat, kemudian dia benci wanita bercadar, bukan membenci wanita itu, cadarnya yang dia benci, syariatnya yang dia benci, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Surat Muhammad ayat ke-9, Allah Azza wa Jalla menegaskan, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Mereka menjadi kafir karena mereka membenci ajaran yang Allah turunkan. Maka Allah pun menghapuskan amalan mereka. Dia menghadap Allah tanpa amalan sedikit pun, karena sudah terhapus dengan kekafiran yang dia lakukan. Bagaimana mungkin dia selamat di perjalanan negeri akhirat? Contoh yang ke-10, menghina atau memperolok-olok atau mempermainkan atau menjadikan sebagai bahan candaan, tertawaan salah satu ajaran Islam. Apakah ajaran Al-Quran atau ajaran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini juga sepakat ulama, pelakunya adalah kafir. Bahkan Allah langsung menyatakan mereka kafir dalam surat At-Taubah ayat 65-66. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan kepada mereka, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya atau syariatnya dan dengan rasulnya kalian memperolok-olok, kalian menghina, kalian jadikan bahan candaan, bahan stand up komedi, bahan lawakan? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kalian cari-cari alasan. Kalian sudah kafir setelah kalian sebelumnya beriman. Inilah jemaah sekalian 10 contoh kesyirikan dan kekafiran, dosa yang dapat membatalkan keimanan dan membatalkan semua amal ibadah kita. Dan di sana masih banyak lagi yang harus kita pelajari. Mungkin ini yang bisa saya sebutkan 10 ini karena banyak terjadi di masyarakat. Dari 10 contoh yang sudah dibahas, jelaslah bagi kita betapa bahayanya dosa kesyirikan dan kekafiran. Inilah dosa terbesar yang tidak akan diampuni kecuali dengan taubat. Dosa yang membatalkan tauhid, menghapus iman, dan memastikan pelakunya kekal di neraka. Maka, jangan sampai kita lengah. Jangan tertipu oleh istilah yang indah, budaya yang dibungkus dengan kearifan lokal, atau bisikan setan yang menghiasi kesyirikan dengan nama-nama baik. Ingatlah, tauhid adalah fondasi Islam, dan tanpa tauhid, semua amal kita sia-sia. Mari kita terus belajar ilmu tauhid, agar kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang tauhid dan mana yang syirik. Semoga Allah menjaga iman kita, melindungi kita dari segala bentuk kesyirikan, dan meneguhkan kita di atas kalimat La ilaha illallah sampai akhir hayat kita. Wallahu a'lam.